Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang naskah mengenai ilmu tauhid. Kali ini ya Sobat Klasik. Di video-video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai naskah tentang ilmu tauhid. Nah, tetapi ada beberapa perbedaan mengenai isi dari setiap naskah-naskah mengenai ilmu tauhid. Meskipun di lain itu ada juga beberapa persamaan. Nah, saya akan menjelaskan membahas mengenai naskah kitab ilmu tauhid ini ya. Nah, nanti bisa dilihat apa perbedaan antar kitab-kitab tentang ilmu tauhid dalam naskah kuno itu, apa saja perbedaan. Nanti bisa dibayangkan pada masa dulu itu seperti apa kajian tentang ilmu tauhid, referensi-referensi kitab-kitab isi mengenai ajaran ilmu tauhid itu yang pernah berkembang pada masa lalu itu seperti apa, nanti bisa dilihat karena di beberapa video saya sebelumnya sudah ada beberapa kitab tentang ilmu tauhid yang sudah saya jelaskan ya dalam naskah-naskah kuno seperti itu. Nah, ini kitab yang akan saya bahas pada hari ini. Bentuknya adalah kitab yang berukuran sedang ya Sobat Klasik, yang mana sampulnya ini warnanya hitam, dan warna hitam ini sampul yang terbuat dari kulit binatang ya Sobat Klasik. Bisa Sobat Klasik lihat. Nah, ini Sobat Klasik, ini sampul menggunakan sampul kulit binatang yang warnanya hitam ya, hitam seperti itu. Nah, lagi-lagi naskah ini itu menggunakan alas kertas druang. Nah, di beberapa kitab ilmu tauhid sebelumnya yang sudah saya jelaskan juga menggunakan kertas druang, dan ini sama. Alasnya sama-sama juga menggunakan kertas luang seperti itu. Nah, jumlah halaman yang ada dalam naskah ini itu tidak banyak ya Sobat Klasik. Bisa Sobat Klasik lihat mengenai ketebalannya. Naskah ini tidak tebal. Di naskah sebelumnya yang saya jelaskan ada teks tentang ilmu tauhid yang itu bersatu dengan teks-teks yang lain, seperti kitab Bahjatul Ulum kemarin kan. Dalam satu naskah itu bukan hanya Bahjatul Ulum, ada Fathul Mubin, ada Mufid, Sitin, dan lain sebagainya. Dan itu sehingga menunjukkan ketebalannya sangat berbeda dengan naskah ini. Dibandingkan naskah ini, yang ini hanya satu judul saja. Ini hanya kitab teksnya tentang isi ilmu tauhid dalam satu judul saja. Meskipun di dalam naskah ini tidak ada kolofon dan juga tidak ada penjelasan judul kitabnya itu tentang apa, tapi saya bisa menyimpulkan isi teksnya ini tentang ilmu tauhid ketika saya membaca secara keseluruhan dari teks naskah ini ya Sobat Klasik. Nah, naskah ini itu bentuknya, model deskripsinya, pemaparannya itu hampir sama dengan kitab Tauhid Bahjatul Ulum atau kitab Tauhid yang sebelum ini ya. Saya jelaskan yang itu juga nggak ada judulnya ya. Modelnya pembahasannya itu sama, pemaparannya itu sama, yaitu bentuknya tanya jawab. Bentuknya sama persis tanya jawab yang diawali dengan lafaz mas'alah idza qila laka, dan dijawab dengan awalan lafaz fal jawabu. Nah, bedanya penggunaan lafaznya yang berbeda. Meskipun isinya sama, tapi penggunaan lafaznya itu berbeda seperti itu. Nah, ini saya jelaskan, saya akan paparkan isinya. Isinya secara garis besar, naskah ini isinya itu sama dengan ilmu tauhid yang lain, yaitu tentang keimanan kepada Allah, tentang keimanan tata cara iman kepada Rasul, kepada Nabi, kepada kitab,
kepada hari akhir, kepada takdir, itu sama isinya. Sama seperti Bajatul Ulum juga. Ya, yang sudah saya bahas isinya itu hampir sama. Ya, yaitu tentang keimanan-keimanan dalam rukun Islam itu sendiri. Nah, sedikit yang akan saya paparkan lebih jauh yaitu tentang keimanan kepada kitab dan juga keimanan kepada nabi-nabi. Nah, keimanan kepada kitab-kitab itu naskah ini memaparkan detail, yaitu tentang kitab apa saja, nabi dan rasul siapa saja yang diturunkan suatu kitab suci yang diperintahkan untuk menyebarkan pada umatnya, yaitu seperti Nabi Isa diturunkan kitab Injil, lalu Nabi Muhammad diberikan wahyu kitab Al-Quran, lalu kitab Taurat, kitab Zabur. Nah, itu disebutkan detail siapa pembawa atau siapa yang diberikan amanah terhadap wahyu-wahyu Allah untuk disampaikan kepada umatnya pada masa tertentu, pada masa nabi-nabi itu, seperti itu. Nah, berbicara mengenai nabi, ketika menjelaskan tentang keimanan kepada nabi-nabi dan rasul, naskah ini juga menjelaskan tentang kemaksuman para nabi dan rasul. Yang dimaksud dengan maksum ini adalah mereka itu dihindarkan dari dosa besar maupun dosa kecil. Nah, ini keistimewaannya ya, keistimewaan seseorang manusia yang diberikan amanat, yang diberikan kepercayaan oleh Allah sebagai nabi dan juga rasul, bahwa mereka itu istilahnya diberikan istilah maksum, yaitu mereka akan dilindungi dari suatu unsur dosa besar maupun dosa kecil. Meskipun ada sebagai manusia biasa, sebagai manusia pada umumnya, mereka juga pernah melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan. Akan tetapi bedanya, kalau saya contohnya ketika melakukan kesalahan atau kekeliruan, belum tentu Allah itu memberikan suatu teguran langsung atau memberikan suatu nasihat bahwa perilaku itu salah, perbuatan itu salah. Nah, kalau itu nabi dan rasul, Allah selalu mengingatkannya. Nah, ini saya berikan contoh bahwa nabi dan rasul itu meskipun maksum, terhindar dari dosa besar dan kecil, tapi sebagai manusia biasa juga, karena mereka juga manusia, pernah melakukan satu kesalahan kekeliruan, akan tapi Allah memaafkannya dan mengingatkannya, seperti itu. Contohnya Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, kalau sobat klasik tahu tentang cerita ketika sahabat Umi Maktum, ketika beliau menghadap kepada Nabi ingin meminta nasihat atas permasalahan yang dialami, di mana Umi Maktum ini seorang yang buta. Nah, dan di situ posisi Nabi sedang ngobrol dengan tamu, seperti itu. Nah, sehingga Umi Maktum ini seperti dicuekin oleh Nabi Muhammad. Nah, dengan memasang muka yang agak masam seperti itu. Nah, di situ Allah langsung menegur, mengingatkan, jangan berlaku seperti itu. Bisa jadi permasalahan yang dibawa oleh Umi Maktum ini adalah sesuatu yang penting atau sesuatu yang perlu untuk diselesaikan secara cepat. Dan itu terangkum atau tercatat dalam ayat Al-Quran tentang cerita Nabi Muhammad dan Umi Maktum ini, seperti itu.
Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Bedanya tadi langsung diingatkan oleh Allah. Kemudian contoh berikutnya, contohnya seperti Nabi Musa itu juga pernah melakukan kesalahan. Lalu Nabi Yunus juga pernah. Nabi Musa contohnya ketika dia memukul musuhnya. Nah, ini diingatkan oleh Allah, dan itu tercatat atau terangkum atau cerita itu terekam oleh ayat Al-Quran. Nanti bisa kalian baca di ayat Quran. Kalau tidak salah cerita ini ada di surat Qasas ya. Nah, itu ada penjelasan mengenai Nabi Musa memukul musuhnya, atau juga Nabi Yunus. Insya Allah kalau nggak salah Nabi Yunus marah dengan umatnya dan meninggalkan umatnya. Ketika umatnya melakukan suatu kesalahan, Nabi Yunus marah dan meninggal umatnya. Nah, ini diingatkan oleh Allah, jangan berbuat seperti itu, dan itu juga terekam dalam surat Al-Quran di surat Al-Anbiya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Nabi Rasul itu maksum, terhindar dari dosa besar dan juga dosa kecil, tapi juga pernah melakukan kesalahan. Yang kesalahan itu langsung diberikan teguran atau diperingatkan oleh Allah seperti itu. Yang kesalahan-kesalahan kecil sebagaimana manusia pada umumnya. Itu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kita sebagai umat Islam, saya sebagai umat Islam, kalian sebagai umat Islam yang meyakini terhadap agama Islam harus punya iman, punya hati yang itu percaya terhadap nabi-nabi dan juga rasul yang mereka itu mempunyai suatu atau diberikan suatu wahyu, suatu kelebihan yang itu disebut dengan maksum, istilah maksum, suatu keistimewaan dari Allah seperti itu. Nah, penjelasan berikutnya yaitu tentang syariat nabi-nabi tadi. Ada kitab-kitab yang diturunkan oleh para nabi dan rasul itu. Kemudian penjelasan mengenai jumlah nabi dan rasul. Lalu, nah, lagi-lagi di kitab Tauhid ini juga dijelaskan perbedaan jumlah nabi dan juga jumlah rasul. Meskipun di kitab-kitab Tauhid yang lain, misalkan di beberapa pesantren sekarang ketika mengaji kitab Tauhid Aqidatul Awam, itu tidak dijelaskan secara detail jumlah nabi dan rasul. Hanya dijelaskan bahwa ada banyak jumlah nabi dan rasul, tidak terbatas. Akan tetapi yang perlu untuk diketahui itu ada 25 nabi itu. Nah, kalau di naskah-naskah kuno, di manuskrip seperti ini tentang ilmu tauhid itu dijelaskan. Ada pendapat bahwa ada yang mengatakan jumlah nabi itu ada 124.000, kalau jumlah rasul itu 313. Nah, itu dijelaskan detail di beberapa video saya sebelumnya. Kan saya juga menjelaskan bahwa di kitab itu, di naskah itu dijelaskan jumlah nabi dan rasul itu berapa. Nah, ini ilmu atau pengetahuan tambahan bagi kalian yang belum mengetahui bahwa pendapat mengenai jumlah nabi dan rasul itu bervariasi, bermacam-macam. Ada yang menyebutnya tidak terbatas jumlah nabi dan rasul, ada yang menyebutkan secara konkret bahwa jumlahnya itu ada sekian dan sekian seperti itu. Oke, itu selanjutnya sama seperti di kitab Tauhid di naskah yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang iman kepada makhluk dan ghairul makhluk, tentang hari kiamat dan sebagainya. Oke, itu bahasan saya di video kali ini. Semoga memberikan manfaat buat sobat klasik yang punya minat kajian naskah, dan jangan lupa coba disadari di sekeliling kalian kemungkinan masih banyak naskah-naskah kuno yang perlu diselamatkan, karena itu menjadi suatu aset bangsa kita, bahwa
di naskah-naskah kuno itu banyak pengetahuan yang perlu diketahui oleh kita pada masa saat ini, terutama kalian yang punya minat dalam kajian naskah-naskah kuno. Oke, itu saja dari saya. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.